welcome back to my YouTube channel Happy Knitting. Yay! Oke, di video kali ini bahan yang kita butuhkan. Di sini aku pakai katun Bali. Yang ini, yang big ply. Kemudian ada hakpen, hakpennya 4,0 mm. Kemudian ada jarum sulam, gunting, dan ada penanda. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan. Oke, jadi di sini aku pakai benangnya double. Di sini aku buat dua benang seperti ini. Jadi kita mulai aja. Pertama-tama kita akan buat simpul rajut. Caranya seperti ini. Ini ujung benang. Oke. Kita buat seperti ini, kemudian kita ambil dari bagian tengah. Nah, ini simpul rajut. Kemudian kita akan buat hakpennya ke bagian tengah seperti ini. Oke. Kemudian kita akan buat cast on sebanyak 25 rantai. Seperti ini. Nah, ini udah 25 rantai. Kemudian kita akan mulai dengan single crochet di rantai yang kedua. Jadi kita akan lewati rantai pertama, kita mulai dari rantai kedua. Single crochet aja. Oke. Nah, ini udah rantai pertama kita, kemudian kita akan beri penanda supaya kita tahu rantai pertama kita di mana. Oke. Kemudian kita akan lanjut isi single crochet sampai ke ujung. Jadi hanya single crochet aja setiap rantai, seperti ini jadinya. Nah, ini udah selesai, satu baris seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke baris kedua. Kita chain satu rantai. Kemudian putar. Selanjutnya kita akan buat satu baris lagi, single crochet aja. Kita mulai dari rantai pertama di sini. Oke. Jadi kita isi single crochet aja. Oke. Oke, kita udah selesai dua baris single crochet aja seperti ini. Kemudian kita akan mulai untuk buat bubble stitchnya. Seperti biasa, kita akan selalu chain satu rantai ketika mau naik ke baris selanjutnya. Oke. Kemudian di sini polanya kita akan buat 4 single crochet dimulai dari rantai pertama seperti ini. 1 2 3 4. Kemudian di rantai kelima kita akan buat bubble stitchnya. Jadi caranya kita kait dulu satu kali. Kemudian masukkan ke rantai kelima di sini. Kemudian tarik. Nah, di sini ada 3 rantai seperti ini. Kita lewati 2 rantai aja seperti ini. Jadi ini namanya unfinished double crochet. Ini baru satu, kita akan buat unfinished double crochetnya sebanyak 5 kali. 1. Kemudian kita kait lagi. Kita masukkan ke rantai yang sama. Kait. Kemudian lewati 2 rantai saja. Oke, ini baru 2 rantai. Yang di rantai kelima, 1, 2. Kemudian kita akan buat sebanyak 5 rantai.
dengan cara yang sama. Kita lewati 2 rantai aja. 3, 4, 5. Jadi ini udah ada 5 di rantai yang kelima ya. 5 rantai dalam rantai kelima. Oke, kemudian kita akan lewati 1, 2, 3, 6 rantainya sekaligus. Secara bersamaan seperti ini. Nah, bisa ya. Kemudian kita akan lanjut ke rantai selanjutnya. Kita akan buat 4 rantai lagi, kemudian buat bubble stitch. Jadi langsung single crochet aja di rantai selanjutnya. Seperti ini. 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, di rantai selanjutnya, di rantai kelima, jadi hitungannya itu 4 rantai single crochet, bubble stitch, 4 rantai single crochet, kemudian kita akan buat bubble stitch. Caranya sama, kita lilitkan sekali, masukkan ke rantai kelima, tarik seperti ini, lewati 2 rantai. Ini baru 1 kali, kita akan buat sebanyak 5 kali berturut-turut di lubang yang sama. 2 kali, 3, 4, 5. Setelah 5 kali, kita akan lewati di sini ada jumlahnya 6 rantai. Kita akan lewati secara bersamaan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya langsung single crochet aja di rantai selanjutnya di sini. 1, kemudian kita akan buat 4 rantai lagi, kemudian bubble stitch. Nah, hasilnya jadinya seperti ini. Udah kelihatan bubble stitchnya. Oke. Kita lanjut aja. Oke, jadi kita akan lanjut buat bubble stitchnya. Jadi ini udah terhitung 1 rantai single crochet di sini. Kemudian kita akan buat 4 rantai ya. 2, 3, kemudian 4. Selanjutnya kita akan buat bubble stitch lagi. Nah, setelah bubble stitch terakhir, akan ada sisa 4 rantai lagi di sini. Jadi tadi kita di awal juga buat 4 rantai. 4 rantai single crochet. Kemudian di akhir juga akan sisa sebanyak 4 rantai single crochet. Jadi kita isi aja single crochetnya. 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, baris ketiga udah selesai. Ini bubble stitch, jadinya bentuknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan kembali chain sekali, kemudian putar. Nah, selanjutnya ini kita akan buat sebanyak 5 baris single crochet aja. Nanti kita di baris ke-6 baru buat bubble stitchnya kembali. Jadi kita isi single crochet aja sebanyak 5 baris. Jadi di sini aku akan tunjukin
terkadang nanti bisa keselip di sini. Jadi jangan lupa kalau misalkan setiap ada bubble stitch di sini ada 2 rantai. Oke, jadi kita isi aja di sini. Oke, kemudian lanjut. Oke, baris keempat udah selesai. Jadi pastikan kalau misalkan baris keempat setelah baris bubble seperti ini, kita hitung kembali. Jadi jumlah rantainya harus ada sebanyak 24 rantai di sini. Jadi mana tahu dia ada keselip di sini terlewat di bagian rantai untuk bubble stitchnya seperti. Jadi pastikan dia baris setelah baris bubble ini jumlah rantainya tetap 24 rantai. Oke, jadi ini udah satu baris rantai single crochet. Kemudian kita akan lanjut buat single crochet aja 4 baris lagi, baru kita akan lanjut nanti untuk buat bubble stitchnya. Oke, kita lanjut aja, kita ketemu setelah single crochetnya sebanyak 5 baris ya. Jadi ini udah aku buat sebanyak 5 baris. 5 baris single crochet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris single crochet. Kemudian kita akan lanjut baris ke-6 untuk bubble stitchnya. Oke, jadi kita akan lanjut ke baris ke-6. Seperti biasa, kita chain satu rantai dulu, baru putar. Jadi sama seperti baris ketiga tadi untuk bubble stitchnya. Jadi kita akan buat hitungannya 4 rantai single crochet, bubble stitch, kemudian 4 rantai single crochet, bubble stitch, seperti itu. Oke, jadi kita mulai dengan 4 rantai single crochet. Oke, ini udah 4 rantai, kemudian lanjut ke rantai kelima, kita akan isi dengan bubble stitch. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut lagi, single crochet sebanyak 4 rantai. 4 rantai, kemudian kita akan buat bubble stitch kembali. Nah, seperti itu aja secara terus-menerus seperti ini. Jadi kita akan kerjakan sampai bubble stitchnya sebanyak 4 bubble stitch. Jadi sistemnya seperti itu. Baris bubble stitch, kemudian kita akan buat 5 rantai single crochet, kemudian baris ke-6-nya bubble stitch, kemudian lanjut lagi sebanyak 5 rantai single crochet aja, 5 baris maksud saya. Kemudian baris ke-6-nya ada bubble stitch seperti ini. Oke, jadi udah bisa ya. Kita kerjakan sampai nanti bubble stitchnya ada 4 baris. Oke. Nah, setelah selesai 4 baris untuk bubble stitchnya. Jadi untuk menutupnya kita akan sesuaikan bagian bawah dan bagian atas. Tadi kan di awal kita buat single crochet sebanyak 2 baris. Jadi untuk menutupnya kita akan tambahkan 2 baris single crochet aja. Oke. Kita chain sekali, kemudian putar. Jadi biar sesuai,
Di atas dan di bawah kita akan tambahkan 2 baris aja single crochet. Nah, ini udah selesai, 2 baris lagi. Selanjutnya langsung kita chain aja sekali. Kemudian kita gunting. Oke, langsung tarik aja. Nah, ini udah selesai. Ini satu bagian seperti ini. Jadi ini akan kita buat sama persis seperti ini sebanyak 2 bagian. Nah, ini udah aku buat selesai. Nah, 2 bagian. Jadi ukurannya cm dikali kurang lebih 14,5 cm seperti ini. Jadi ini kita buat dua bagian seperti ini. Jadi kemudian kita akan buat bagian sampingnya. Jadi nanti ini akan kita buat sebanyak 5 bagian. Ini 2 bagian, bagian sampingnya 2 bagian, kemudian bagian alasnya 1. Jadi 5 bagian. Selanjutnya kita akan buat bagian sampingnya. Jadi kita akan menggunakan benang baru. Sebenarnya sistemnya sama persis seperti yang ini. Tapi aku akan tunjukin cara buat bagian awalnya, hanya rantai awalnya yang berbeda. Oke, seperti biasa kita akan buat simpul rajut dulu. Kemudian kita masukkan hakpennya. Akan chain sebanyak 10 rantai. Seperti ini, kemudian seperti di awal tadi, di awal video, kita akan chain, maksud saya, sebanyak 2 baris. Oke, setelah seperti ini, kemudian setelah 2 baris, kita akan buat untuk baris bagian bubble stitchnya. Jadi sama juga hitungannya, kita akan buat 4 single crochet dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian di rantai kelima kita akan buat bubble stitchnya. Dan kemudian sisa rantai selanjutnya akan tersisa sebanyak 4 rantai. Jadi awal dan akhirnya sama. Langsung kita buat aja single crochet. Ini. Jadi untuk bagian sampingnya satu aja bubble stitchnya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut lagi buat 5 baris single crochet. Jadi hitungannya tetap sama seperti bagian dua sisi sampingnya. 5 baris single crochet dulu. Kemudian kita akan lanjut lagi buat bubble stitchnya. Udah 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan lanjut buat bubble stitchnya. Ini udah aku chain. Kemudian kita buat 4 rantai single crochet. 4 rantai, kemudian kita akan langsung lanjut buat bubble stitch di rantai kelima.
Ini kemudian ada sisa 4 rantai lagi, langsung kita single crochet aja. Oke, jadi ini udah selesai seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan buat sama persis, ukurannya seperti ini. Jadi dia bagian sampingnya. Jadi kita buat 4 baris untuk bubble stitchnya. Kemudian nanti di akhir kita tambahkan 2 baris untuk single crochet aja. Jadi sama ya seperti ini. Hanya bagian cast on-nya aja yang berbeda. Di sini tadi kita buat 25, sedangkan di sini hanya 10. Oke, jadi bisa ya. Udah selesai. Jadi udah sama persis seperti ini. Kemudian kita buat 2 bagian yang sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat bagian bawahnya. Sebenarnya bagian bawahnya itu sangat mudah. Jadi kita akan sesuaikan dengan panjangnya yang ini, kemudian lebarnya yang ini. Jadi kita akan chain sebanyak 25 rantai dan buat sebanyak 9 baris. Jadi mudah ya. Kita akan buat bagian alasnya. Jadi sesuai dengan bagian atasnya, bagian depan dan bagian samping. Ini kita buat dulu sebanyak 25 baris. 25 rantai maksud saya. Jadi kita chain sebanyak 26 rantai. Jadi pas seperti di awal tadi. Kemudian di sini kita buat sebanyak 9 baris. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi bagian depan dan bagian sampingnya. Oke, kita chain aja sebanyak 25 rantai. Untuk bagian alas, kita hanya single crochet aja, jadi tidak ada pola ataupun bubble stitch. Jadi di sini akan lebih mudah, hanya single crochet aja. Oke. Jadi ini udah 1 baris. Selanjutnya kita akan buat 9 baris sama persis pengerjaannya, hanya single crochet aja. Jadi setiap mau naik ke baris selanjutnya, jadi kita kan udah 1 baris nih, mau naik ke baris kedua, kita harus chain sekali, baru putar. Untuk selanjutnya tinggal kita single crochet aja, seluruh barisnya, sebanyak 9 baris. Jadi ini udah baris kedua, berarti kita akan kerjakan sebanyak 7 baris lagi. Pengerjaannya sama persis seperti ini ya. Jadi hanya single crochet aja, bolak-balik. Jadi setiap naik 1 baris, kita tambahkan 1 chain lagi, kemudian putar, baru kita lanjut single crochet. Jadi kita buat sebanyak 9 baris. Oke, bisa ya? Oke, jadi ini udah aku buat 9 baris, sebanyak 9 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas 9 baris. Kemudian ini udah sengaja aku potong. Jadi untuk menutupnya tinggal chain sekali. Baru potong dan tarik. Oke, jadi bagian alas sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan kerjakan bagian pegangan tas. Jadi gagang tas. Oke, pertama-tama kita akan buat simpul juga. Kita buat simpul dulu. Sisakan aja agak panjang, beberapa sentimeter seperti ini. Bagian ujungnya, baru kita buat simpul. Oke, kita masukkan hakpennya. Selanjutnya kita akan chain sebanyak 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan single crochet di rantai kedua, dimulai dari rantai kedua. Kemudian single crochet sampai ke ujung.
Nah, seperti bagian bawah tadi, bagian alasnya tadi, setiap mau naik satu baris selanjutnya, kita chain sekali, baru putar. Oke, jadi kita buat satu baris lagi, single crochet aja. Oke, setelah seperti ini ya. Jadi kita putar, kita gabungkan dengan rantai yang paling nomor 1. Seperti ini. Jadi terserah mau putar di mana. Putar. Jadi kita gabungkan dengan rantai paling pertama. Sini. Bisa. Jadi seperti ini. Oke, tadi kan seperti ini. Jadi putar. Kita gabungkan dengan rantai yang paling pertama. Oke. Slip. Nah, seperti ini. Kemudian putar lagi. Di sini ada satu rantai di sini. Kita masukkan dari sini. Jadi harus perhatikan ya. Yang ini. Kita ambil benangnya. Seperti ini. Kemudian kita lewati 2 rantainya. Putar lagi. Kemudian kita ambil dari bagian sini. Lewati 2 rantainya. Jadi kita akan ulangi seperti ini aja. Oke. Nah, jadi bentuk nanti tali pegangannya seperti ini. Jadi udah tahu ya caranya buat seperti ini. Jadi kita akan buat secara berulang-ulang seperti itu aja tadi caranya sampai nanti sesuai dengan ukuran yang kamu butuhkan. Oke. Nah, aku udah buat sepanjang ini. Jadi kalau misalkan kita ukur panjangnya itu kurang lebih 27 cm. Jadi itu udah cukup. Selanjutnya aku akan mengakhirinya dengan bentuk seperti ini juga. Oke. Jadi kalau misalkan seperti ini yang terakhir ya, kita chain sekali. Kemudian putar. Di tengah ini kita akan chain. Kita akan rajut di bagian tengah di sini. Sebanyak 2 rantai. 1. Kemudian satu lagi di lubang yang sama. Oke. Seperti ini. Jadi ini udah ada dua rantai. Kemudian kita chain sekali, putar. Kita isi 2 rantai ini dengan increase. Jadi kita isi 2 rantai dalam satu lubang. Satu lagi di lubang yang sama. 2. Kemudian kita lanjut ke lubang selanjutnya. 1. Kemudian satu lagi di lubang yang sama. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini udah ada 4 rantai. Di sini juga tadi kan jumlah rantainya itu ada 4. Jadi udah pas. Selanjutnya kita akan chain lagi. Satu rantai putar, kemudian single crochet aja. Jadi tidak ada increase atau pola lagi, hanya single crochet aja. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Tinggal kita slip aja sekali,
kemudian gunting. Ini guntingnya agak panjang aja supaya nanti gabungkan dengan bagian badannya bisa dengan benang ini. Kemudian langsung tarik aja. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kita buat sebanyak 2 bagian, sama pengerjaannya seperti ini. Oke, kita akan gabungkan bagian per bagiannya. Yang ini dengan jarum sulam. Jadi kita gabungkannya terserah mau pakai hakpen atau dengan jarum sulam juga bisa. Tapi menurutku lebih baik dengan jarum sulam karena dia jadi lebih rapi aja. Oke, jadi kita buat panjang aja seperti ini. Oke. Kemudian kita gunting. Nah, jadi bagiannya itu jadinya ada 5 bagian. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tali tasnya. 6, 7. Jadi ini nanti di bagian samping dan ini di bagian bawah. Oke. Jadi sebelumnya aku akan kerjakan bagian bawah dulu. Jadi aku akan sambungkan seperti ini. Jangan lupa ini bagian bubble stitchnya itu ada di bagian luar. Jadi ini kita akan gabungkan dari sini, kita gabungkan dari sini. Oke. Kita gabungkan yang ini dulu. Seperti ini. Dimulai dari rantai pertama. Oke. Di sini dengan rantai pertama di sini juga. Bisa. Oke. Kemudian kita ikat aja. Ikat simpul sekali atau 2 kali. Nanti baru kita rapihkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan lebih mudah. Jadi sesuai dengan rantainya. Jadi dimulai dari rantai kedua. Di bagian sini kita akan masukkan ke bagian rantai kedua. Di bagian depannya. Oke. Selanjutnya juga dimulai dari rantai ketiga di sini. Di sini juga kita buat rantai ketiga. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut kerjakan. Jadi sesuaikan aja rantainya supaya nanti sampai ke ujung dia pas. Oke. Jadi penggabungannya aku buat simple seperti ini aja. Jadinya seperti ini dari ujung ke ujung. Selanjutnya kita akan gabungkan bagian ini juga. Pengerjaannya sama. Jadi kita sambung aja dari sini. Gabungannya tetap sama ya. Kita gabungkan aja. Dan alas bawahnya yang ini. Kemudian kita akan lanjut gabungkan bagian samping di sini. Oke, jadi nanti berarti dia dari sini ke sini. Karena kalau misalkan kita buat berdiri seperti ini, jadinya nanti dari sini ke sini, kan? Jadi di sini kita kunci aja dulu. Jadi kita gunting, selesaikan aja di bagian sini. Oke, jadi ini kan bagian luar nih. Jadi kalau misalkan biar dia rapi,
kita tutupnya itu di bagian dalam aja. Di sini. Oke. Jadi kita selipkan aja di antara rajutan kita. Untuk bagian-bagian ini sisanya sistemnya sama, tinggal kita selipkan aja di bagian dalam di sini, di antara rajutan. Oke. Nah, bagian alasnya udah selesai. Selanjutnya kita akan kerjakan bagian sampingnya yang di sini. Jadi bentuknya udah mulai kelihatan. Oke, jadi kita kerjakan aja ya. Oke, jadi kita mulai sama seperti, jadi kalau misalkan yang ini udah mudah cara cari rantainya, karena kan hitungannya sesuai ya. Jadi pengerjaannya sama persis. Rantai pertama ke rantai pertama. Oke. Di sini juga di awalnya kita ikat simpul aja. Selanjutnya tetap sama. Jadi kita kerjakan per barisnya. Jadi di sini sebenarnya ada garisnya ya. Ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi ini karena hitungannya sama, jadi nanti cari untuk penggabungannya udah lebih mudah. Jadi kita gabungkan aja. Oke. Nah, di bagian sini kita akan buat di bagian sudut ini. Jadi sebelum masuk ke rantai pertama di sini, kita akan buat di sini 3, 1, 2 dengan rantai pertama. Oke, jadi supaya menggabungkan bagian sudutnya di sini. Oke. Kita buat aja. Jadi, silahkan diperhatikan. Di dalam satu lubang rantai di sini, kita akan kerjakan beberapa sudut. Tuh. 2. Sampai kita nanti ketemu di rantai pertama. Jadi ini kan udah termasuk rantai pertama nih. Kita masukkan ke rantai pertama di sini. Oke, jadi kesannya itu seperti kita gabungkan satu rantai ke 3 rantai. Oke, untuk selanjutnya tinggal kita gabungkan aja. Nah, di bagian sudut sini juga sama ya. Kesannya sama seperti yang di sini, kita isi. Kan di sini hanya satu rantai nih. Tapi kita kerjakan 3 bagian di bagian sudutnya. 1. Kemudian masih di rantai yang sama. 2.
Kemudian lanjut ke sudut selanjutnya. 3. Seperti ini. Baru selanjutnya kita lanjut ke bagian samping. Oke. Tinggal sesuaikan. Ini rantai pertama dengan rantai pertama. Oke. Oke, udah selesai seperti ini. Selanjutnya kita rapihkan aja ke bagian dalam. Kemudian gunting. Nah, untuk satu bagian lagi, pengerjaannya sama persis ya. Jadi, pengerjaannya sama persis seperti ini. Oke, jadi kita kerjakan aja satu lagi. Ini setelah kita gabungkan, bentuknya udah hampir selesai. Tinggal kita buat pegangan tasnya aja, gagang tasnya. Jadi, gagang tasnya, cara penggabungannya sebenarnya mudah juga. Jadi kan kita udah sisakan di sini. Tinggal kita gabungkan, kita satukan dengan jarum sulam juga seperti ini. Dan seperti ini. Oke. Jadi langsung kita gabungkan aja. Di mana letak bagian pegangan tasnya, mau di bagian samping seperti ini atau di bagian sini juga bisa. Ini tergantung masing-masing. Jadi aku buat di bagian samping aja ya. Oke. Nah, jadi kita buat beberapa kali aja ke semua bagiannya ini biar lebih tahan, jadi lebih kuat seperti ini. Nah, kita buat seluruhnya. Oke, ini udah selesai. Jadi tinggal kita rapikan aja.
Jadi pengerjaannya tetap sama seperti ini. Jadi langsung kita kerjakan aja. Setelah kita buat seperti ini, jadinya seperti ini. Oke, jadi sudah jadi deh seperti ini. Jadi videonya sampai di sini aja dulu. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya jelas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, tinggal komen di bawah aja. Jadi sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Bye-bye.